anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya. Nah, berjumpa lagi bersama dengan Ibu Iren. Hari ini kita akan belajar bersama lagi. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Amin. Sebelum belajar, coba rapikan dulu pakaiannya. Kemudian rapikan juga tempat duduknya atau tempat belajarnya supaya enak dan nyaman untuk belajar. Sudah rapi? Bagus jika sudah rapi. Nah, ada yang masih ingat dengan materi pembelajaran sebelumnya? Iya, tepat sekali. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana cara mencari kalimat utama pada teks bacaan sejarah komunikasi. Kemudian kita juga sudah mempelajari unsur karya dekoratif. Dan kita juga belajar bagaimana cara menghitung keliling pada suatu bangun datar. Hari ini kita akan belajar mengenai teknologi komunikasi modern serta yang tradisional. Kemudian kita juga akan belajar mengenai keberagaman sikap saat berkomunikasi. Nah, tujuannya supaya kalian tahu bagaimana teknologi komunikasi yang tradisional itu seperti apa. Kemudian kalian juga bisa membedakan dengan teknologi komunikasi yang modern, serta kalian juga mengetahui bagaimana perbedaan sikap setiap orang saat berkomunikasi. Yuk kita mulai belajarnya. Sekarang coba kalian buka bukunya halaman 127. Di sana ada teks bacaan yang berjudul Alat Komunikasi Tradisional dan Modern. Yuk kita baca sama-sama. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaharuan. Nah, membacanya sudah selesai ya. Karena sudah selesai, kalian boleh melihat tabel yang ada di bawah teks. Alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Setelah kalian membaca teksnya, kalian sudah mengetahui kan jenis alat komunikasinya ada apa saja. Maka dari itu, kalian kelompokkan ya menjadi dua. Yang tradisional kalian tulis di tabel alat komunikasi tradisional, dan yang modern kalian tulis di alat komunikasi modern. Bisa anak-anak? Nah, coba kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Sudah selesai anak-anak mengerjakannya? Jika sudah selesai, nanti dikumpulkan dengan difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp ya. Nah, sekarang kita coba ke soal berikutnya. Selanjutnya, kalian bisa melihat pada halaman 129. Ada soal isian ya untuk melengkapi kalimat. Nah, cara menjawabnya kalian bisa memilih jawaban dari box yang berwarna pink tersebut ya. Di situ ada 5 kata. Ada kata tradisional, kentungan, modern, gong, dan juga ponsel. Nah, kalian pilih dari situ jawabannya. Kita coba bersama-sama ya. Pada soal nomor 1, alat komunikasi titik-titik digunakan pada masa lalu. Nah, coba apa jawabannya? Iya, betul. Tradisional. Alat komunikasi tradisional digunakan pada masa lalu. Nah, seperti itu ya anak-anak cara menjawabnya. Jika sudah terpilih jawabannya, kalian bisa mencoret katanya juga supaya tidak terulang lagi pada jawaban berikutnya. Begitu ya anak-anak cara menjawabnya. Untuk soal nomor 2-5 bisa kalian kerjakan sendiri ya. Kemudian
Nanti juga difotokan lalu dikirimkan ke ibu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk membaca cerita berikutnya ya, yang terdapat pada halaman 129 juga di bagian bawahnya. Ada tulisan ayo mengamati. Nah, coba dilihat ya bukunya anak-anak. Kita baca bersama-sama ya. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Beni. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Beni memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Beni, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda. Namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Nah, dari cerita tadi kita jadi mengetahui ya bahwa setiap orang memiliki cara berkomunikasi atau sikap saat berkomunikasi yang berbeda-beda ya anak-anak. Nah, setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Nah, ini ada beberapa contoh sifat serta ciri-cirinya ya anak-anak, bisa dibaca. Yang pertama, sopan. Ciri-cirinya menghormati setiap orang. Nah, sama halnya kalau kalian berbicara kepada orang yang lebih tua atau kepada guru kalian, nah kalian harus memiliki sifat yang sopan. Kemudian sombong, ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari yang lain. Keras kepala, ciri-cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian rendah hati, ciri-cirinya selalu menghargai orang lain. Dan yang terakhir, humoris, ciri-cirinya senang membuat suasana riang dan juga penuh tawa. Nah, jadi sekarang kalian semakin mengetahui ya keberagaman sifat setiap orang dan kalian juga sudah tahu ciri-cirinya seperti apa. Nah, sekarang setelah ini Ibu memiliki tugas. Coba kalian temukan satu atau lebih orang yang ada di lingkungan rumah kalian, kemudian amati sikapnya. Kalian bisa mengamatinya dengan bertanya terlebih dahulu atau mengobrol seperti biasanya. Kemudian setelah kalian amati bagaimana ya sikap orang tersebut, kalian tuliskan seperti di bawah ini yang ada di kotak. Namanya, kemudian sifatnya mereka seperti apa, kemudian kebiasaan apa atau apa yang bisa mereka lakukan sehari-hari. Kalian bisa bertanya atau mengamati teman kalian sendiri, ataupun saudara, atau mungkin orang tua kalian, siapa saja yang kalian kenal. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kalian tulis tugasnya di buku, kemudian nanti difoto, kirimkan melalui WhatsApp pribadi ke ibu ya anak-anak. Nah, bagaimana hari ini anak-anak belajarnya? Menyenangkan? Iya, bagus kalau menyenangkan ya. Tetap semangat anak-anak untuk belajar. Nah, ada yang masih ingat kita sudah belajar apa saja tadi? Iya, betul. Kita sudah belajar mengenai perkembangan teknologi komunikasi yang tradisional serta modern. Kemudian kita juga sudah mempelajari keberagaman sikap setiap orang saat berkomunikasi atau bagaimana cara orang untuk berkomunikasi. Nah, setelah ini Ibu memiliki soal evaluasi yang akan Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp. Bisa kalian kerjakan ya. Dan jika ada yang tidak tahu, kalian boleh bertanya langsung kepada Ibu melalui chat WhatsApp pribadi atau melalui grup kelas kita juga bisa. Dan ada yang tahu pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai apa? Iya, pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai motif hiasan pada kain.
Kemudian kita juga akan melakukan percobaan. Nah, kita akan melakukan percobaan membuat telepon dari kaleng. Dan kita juga akan belajar bagaimana cara menghitung keliling pada suatu bangun datar. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, alangkah baiknya kita berdoa ya anak-anak. Selesai. Tetap semangat ya anak-anak belajarnya meskipun dari rumah. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.